Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi yang telah kami lakukan di SMA Muhammadiyah 1 Semarang dengan kami sebagai tim observer, yaitu saya Meta Aulia Wibowo dengan NIM 3101422001. Lalu rekan saya Rania Dia Ulhak Aisyah dengan NIM 3101422007. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas observasi, strategi dan inovasi pembelajaran sejarah yang diampu oleh Profesor Dr. Cahyo Budi Utomo, MPD, serta Bapak Ganda Febri Kurniawan, MPD. Nih. Yang pertama ada bagian bab 1, pendahuluan. Di sini menjelaskan 4 bentuk rumusan, ada latar belakang, lalu rumusan masalah, tujuan observasi, dan juga manfaat observasi. Yang pertama ada gambaran umum sekolah. Jadi berdasarkan hasil research yang telah kami lakukan di laman website SMA Muhammadiyah 1 Semarang, SMA Muhammadiyah 1 Semarang ini berlokasi di Jalan Tentara Pelajar nomor 91 Semarang. Nah, sekolah ini itu mempunyai school branding, karakter, dan intellectual building. Selaras dengan perkembangan zaman, sekolah ini mencetak siswa yang berkarakter dan juga berintelektual. Kemudian visi yang diusung oleh SMA ini itu adalah berakhlak karimah, berprestasi, dan terampil. Kini sekolah SMA Muhammadiyah 1 Semarang mulai memasuki semboyan baru, yaitu karakter and intellectual building berbasis pada dunia digital. SMA ini telah menggunakan informasi dan teknologi atau IT yang terbarukan untuk bisa bersaing di dunia kerja yang semakin canggih. Serta sekolah ini juga mencetak hafiz Qur'ani, memberi bimbingan dan fasilitas kepada peserta didik untuk mengikuti studi lanjut ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Nah, lalu yang kedua ada karakteristik sekolah. Nah, karakteristik sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Semarang ini itu berbasis pada basis Islam. Nah, SMA ini memiliki pembelajaran khusus di mana antara lain ada bahasa Arab, lalu ada fikih, lalu ekstrakurikulernya juga dibedakan, berbeda dengan SMA-SMA yang kita sering dengar di sekolah-sekolah negeri ya, karena memang basisnya emang sekolah swasta dan juga kental dengan dunia Islami. Nah, SMA ini memiliki ekstrakurikuler wajib, yaitu Hizbul Waton atau pramuka, lalu juga terdapat tapak suci, ilmu bela diri seperti silat, kemudian ada IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau biasanya disebut dengan OSIS. Lalu di bagian profil guru sejarah itu, nah di sini terdapat foto yang Di sini terdapat foto kami sedang berfoto dengan salah satu guru sejarah di SMA Muhammadiyah 1 Semarang. Profil. Nah, nama beliau adalah Bapak Agung Wibowo. Beliau mengajar ilmu sejarah ya, pendidikan sejarah
Studi terakhir beliau adalah S1. Beliau lulusan S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang dan juga S2 Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret. Nah, lalu ada karakteristik peserta didik. Di SMA Muhammadiyah 1 Semarang ini, karakteristik peserta didik yang dibangun itu antara lain ada bentuk sikap, yaitu bersatu, berakhlak santun, dan juga bermutu. Keterampilan yang dibangun dalam sekolah ini adalah dalam ranah untuk memanfaatkan teknologi e-learning sesuai dengan perkembangan IT di zaman sekarang. Kemudian ada persepsi guru tentang pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 erat hubungannya dengan pemanfaatan teknologi. Menurut Bapak Agung Wibowo selaku informan yang kami wawancarai, dalam pembelajaran abad ke-21 yang membuat dunia pendidikan menjadi makin mudah untuk mencari informasi. Khususnya kita bisa mengetahui berbagai macam informasi dari beragam sumber yang ada, baik Google maupun hingga ChatGPT. Kemudian ada persepsi guru tentang model, pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran sejarah. Di SMA Muhammadiyah 1 Semarang ini, itu menurut Bapak guru yang kami wawancarai, model pembelajaran secara digunakan itu standar seperti yang digunakan di sekolah-sekolah umum, di mana materinya itu biasanya menggunakan metode atau teknik dengan menggunakan media PowerPoint. Guru ini akan membagi peserta didiknya menjadi kelompok-kelompok kecil. Lalu setelah itu mereka akan berdiskusi, dilanjutkan dengan beberapa asesmen seperti ulangan harian. Guru juga menggunakan model picture-to-picture atau model menayangkan video maupun gambar. Nah, nantinya peserta didik akan disuruh untuk mengamati atau mengobservasi gambar tersebut. Berikutnya ada persepsi guru tentang pola pembelajaran regresif, kronologis, dan tematik. Di SMA Muhammadiyah 1 Semarang ini, menurut Bapak Agung Wibowo, beliau seringnya menggunakan pola pembelajaran kronologis, yaitu pola pembelajaran yang bergerak dari belakang ke depan atau dari masa lalu ke masa kini. Karena pola kronologis dianggap lebih mudah untuk diajarkan kepada peserta didik. Kemudian kenapa cenderung tidak menggunakan pola-pola yang lain? Karena menurut beliau belum menemukan gabungan sejarah dengan ilmu lain, seperti menggabungkan kedua ilmu seperti ilmu sejarah dengan fisika gitu. Itu kan membutuhkan usaha maksimal. Nah, biasanya untuk menjelaskan sejarah dengan pola regresif atau pola tematik itu hanya dilakukan dalam jumlah yang minimum, tidak sebanyak pola kronologis. Jadi seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai poin persepsi tentang ice breaking dalam pembelajaran sejarah. Guru di SMA Muhammadiyah 1 Semarang menerapkan ice breaking dengan sesuatu yang sederhana,
karena penerapan ice breaking itu tentunya akan mendorong siswa untuk tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran dan juga akan pembelajaran lebih terasa menyenangkan. Kemudian selain dari penerapan ice breaking, pembawaan dari seorang guru juga dapat membawa pengaruh positif pada peserta didik, seperti memberikan waktu kepada peserta didik untuk bercanda gurau dan lain sebagainya. Contohnya yang sering diterapkan oleh guru di SMA Muhammadiyah 1 Semarang yaitu bermain kuis, dan guru dapat memberikan sedikit hadiah kepada peserta didik agar peserta didik merasa senang dan tetap fokus dalam suatu pembelajaran di kelas. Kemudian mengenai poin strategi guru untuk pelibatan interaktif peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Strategi yang dilakukan oleh guru sejarah di SMA Muhammadiyah 1 Semarang tidak menerapkan strategi yang sama karena pada setiap kelas memiliki karakter peserta didik yang berbeda-beda. Contohnya, pada satu kelas yang didominasi oleh peserta didik yang cenderung diam, maka pembawaan guru dalam mengajarkan materi akan lebih serius. Kemudian sebaliknya, jika kelas didominasi oleh peserta didik yang memiliki karakter yang aktif, maka butuh tenaga yang ekstra untuk mengembalikan fokus peserta didik dalam materi pembelajaran sejarah. Kemudian mengenai strategi guru membangun koneksi materi sejarah dengan isu-isu terkini. Menurut hasil wawancara yang telah kami lakukan, guru sejarah di SMA Muhammadiyah 1 Semarang jarang menerapkan koneksi antara materi dengan isu-isu terkini. Karena secara realistis saja guru sejarah di SMA Muhammadiyah 1 Semarang terbatas, hanya ada satu guru, dan itu guru tersebut menghandle seluruh materi yang berbeda pada setiap angkatannya. Jadi tidak sempat untuk menyiapkan materi terkait materi sejarah dengan isu-isu terkini yang ada di dunia. Kemudian di poin K, strategi guru dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Guru menerapkan model pembelajaran problem-based learning yang menuntut peserta didik untuk terbiasa melakukan pemecahan masalah dengan berpikir kritis. Kemudian, guru di SMA Muhammadiyah 1 Semarang juga berusaha untuk membuat peserta didik membaca dan meningkatkan literasi peserta didik dengan cara seperti meminta peserta didik untuk merangkum materi dari jurnal-jurnal yang relevan. Kemudian yang dilakukan oleh guru di SMA Muhammadiyah 1 Semarang juga memberikan soal dengan menggunakan soal teks literasi yang panjang untuk memicu peserta didik dapat berpikir lebih luas mengenai soal yang diberikan dan dapat berpikir untuk memecahkan masalah dari soal-soal tersebut. Pada poin L, yaitu model pembelajaran yang paling sering digunakan. Tadi sudah disinggung di pembahasan yang pertama mengenai model yang sering digunakan, yaitu model pembelajaran yang digunakan oleh guru sejarah di SMA Muhammadiyah 1 Semarang, yaitu standarnya model pembelajaran di SMA-SMA lain, yaitu memberikan pembelajaran melalui PowerPoint dan setelah melakukan pembelajaran dari PowerPoint, guru memberikan pertanyaan dan mengadakan asesmen setelah pembelajaran dilakukan. Kemudian poin ke M, intensitas pemanfaatan sejarah digital dalam pembelajaran. Guru sejarah di SMA Muhammadiyah 1 Semarang dalam memanfaatkan teknologi digital, yaitu menggunakan video animasi, film dokumenter, PowerPoint yang berisikan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi-materi sejarah. Jadi dari media yang digunakan tersebut mendukung guru untuk melakukan metode ceramah dengan menggunakan media yang digunakan tersebut. Kemudian dalam kaitannya pengerjaan soal yang dilakukan oleh peserta didik,
melalui e-learning dan menggunakan VR atau virtual reality, yaitu seperti gambar yang memiliki dimensi 3 dimensi untuk memanfaatkan museum yang ada di Indonesia. Kemudian poin yang ke-N adalah intensitas penerapan TPACK dalam pembelajaran sejarah. Penerapan guru sejarah dengan penugasan yang menerapkan sistem TPACK pada SMA Muhammadiyah 1 Semarang jarang menerapkan tugas dengan luaran seperti video, akan tetapi sering menerapkan penugasan seperti membuat infografis atau poster yang bersifat digital tentang materi sejarah. Kemudian poin yang ke-O yaitu analisis dengan SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunity and Threats, strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Kekuatan yang dimiliki oleh guru sejarah di SMA Muhammadiyah 1 Semarang yaitu dengan mengajarkan peserta didik untuk mempelajari sejarah secara kronologis. Kemudian yang kedua ada kelemahan dalam pembelajaran yang dimiliki, yaitu seperti fasilitas dalam proses belajar mengajar masih standar. Ada beberapa kelas yang memiliki proyektor yang masih bisa digunakan dan ada juga yang tidak bisa digunakan. Kemudian peluang yang ditingkatkan oleh guru sejarah yaitu lebih ke arah komitmen guru dalam mengajar, seperti contohnya konsisten dalam menerapkan pembelajaran secara kronologis tersebut. Kemudian tantangan yang dialami oleh guru sejarah di SMA Muhammadiyah 1 Semarang yaitu Pak Agung, yaitu beliau merasa lelah karena terbatasnya jumlah guru dengan materi yang diberikan berbeda setiap angkatannya. Kemudian dari hasil observasi yang telah kami lakukan, kami telah menyimpulkan kesimpulan bahwa pembelajaran di SMA Muhammadiyah 1 Semarang merupakan pembelajaran berbasis Islam. Kemudian model dan pendekatan metode pembelajaran yang diterapkan cenderung konvensional dengan pemanfaatan teknologi sebagai pendukung. Pola pembelajaran kronologis lebih umum daripada pendekatan regresif atau tematik. Kemudian penerapan TPACK dalam pembelajaran sejarah masih terbatas, namun terdapat usaha untuk menerapkan penugasan dengan berbagai teknologi digital sesuai dengan kemampuan siswa dan guru. Ini adalah beberapa referensi yang kami dapatkan, baik itu melalui jurnal dan juga internet. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam bersikap maupun dalam berucap. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.